sick and you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miruska Nabar, kelas 4B dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review materi kelima dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja materi pertama, konsep asesmen dan dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Nah, poin berikutnya prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik sehingga dapat berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran, ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan, yaitu pertama, asesmen merupakan bagian terpadu pada proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, untuk orang tua atau wali agar dapat memadu mereka dalam menentukan strategi. Nah, berikut jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum merdeka belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Berikut asesmen diagnosis adalah bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam pencapaian pembelajaran suatu kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, berikut asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki sesuai proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik peserta didik dan juga pendidikan. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan suatu satuan pendidikan. Nah, poin berikutnya merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu menggunakan merencanakan asesmen. Namun, bagi pendidikan yang mengembangkan asesmen sendiri, serencana melaksanakan pembelajaran dan atau modul ajar, maka dia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Nah, poin berikut lagi bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka baik untuk asesmen formatif maupun sumatif terbagi kepada 2 bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah yang pertama jurnal, kedua esai, yang ketiga poster, dan keempat tes tertulis. Nah, berikut penyusunan instrumen penilaian. Dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumen. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif atau esai. Untuk soal bentuk tes objektif, pilihan ganda adalah salah satu bentuk tes objektif yang sering digunakan dalam asesmen yang bersifat nasional karena penilaian dijamin objektif. Nah, yang kedua, penilaian sikap atau efektif. Sikap adalah perasaan atau suka tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sesuai terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Yang berikut penilaian keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan, yaitu praktik, produk, dan proyek, dan portofolio.
Untuk menggunakan teknik tersebut, dibutuhkan rubrik penilaian yang akan dipermudah dan bisa menjaga objektivitas penilaian. Nah, poin berikut, refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidikan untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Baik, itu saja hasil review materi kelima dari saya. Jika lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.